dimanapun berada. Ketemu lagi dalam pelajaran ilmu balaghah, bahwa yang lalu sudah kita jelaskan balaghah tasbih memperhatikan dari segi terba tasbih. Ada Kristiani, ada Akliani, ada ifrat atau tarkib, terakhir kepada itibari ada di ima, ada malfuk, ada mafruk, ada tasbih, ada jama'. Itu selesai. Kita masuk bab baru mengenai wajah sabah. Di tasbih diperhatikan dari segi wajah sabahnya. Saya bacakan matanya dulu, nanti kita jelaskan masing-masing. Dan anak-anak yang sudah punya kitab, silakan simak halaman 260. Kalau belum ada, terus saja. Di poin-poinnya akan Ustaz jelaskan secara rinci. Tasbih bi'tibari wajhi sabhi. Tasbih itu diperhatikan dari segi wajah sabahnya. Mal wajah sabah. Apa wajah sabah itu? Lihat contoh catatan dalam kitab. Wal wasful khasu alladhi yuqsidu istiraku tarfaini fihi kal karami nahu khalilun ka khatimin lahu siratun kal miski wa ahlaquhu kal ambari. Beberapa contoh dalam kitab. Yang pertama sekali, lafaz karam, karamun, artinya mulia, itu sifat. Apa wajah sabah itu? Wajah sabah ialah sifat yang khusus yang disengajakan untuk berserikat antara terapi musabah, musababih, seperti lafaz kiram, mulia. Kita buat dalam sebuah contoh berjumlah. Khalil itu seperti cincin, mulia. Khalilun ka khatimin bil karami. Khalil itu seperti cincin mulianya. Cincin itu benda yang sangat disukai orang, apalagi cincin emas. Cincin batu, cincin besi pun orang suka. Jadi mulia itu berada pada si Khalil, sebagaimana dapat cincin mulia. Lahu siratun kal miski. Bagi Khalil itu ada kepribadian, punya pribadi, akhlak, perilaku seperti miski, seperti mikasturi, mulia juga itu. Mikasturi mulia. Wa ahlaqu kal ambari. Akhlak Khalil itu seperti parfum, ambar itu parfum, harum-haruman, juga mulia. Nah, jadi wajah sabah itu adalah sifat yang ada pada musabah dan yang ada pada musabah sama mulia, sama bagus, sama indah. Jadi sekarang kita masuk pada pembahagian tasbih di silau dari segi wajah sabah. Tentang kita tadi bahwa wajah sabah itu sifat yang sama. Lihat halaman 262. Wastiraqut tarfaini qad yakunu iddiaiyan bitanzil tadadi manzil tasansub wa ibrazil khasisi fi surati tasib fi surati syarifi tahakuman atau tamlihan. Persamaan bersepi kadang-kadang membawakan sesuatu hal yang berlawanan dianggap sama, atau ini melahirkan semacam satu kelucuan. Ya, misalnya diungkapkan dalam bentuk
yang bagus pada yang mulia, sengaja untuk olok-olok atau untuk menyindir. Yang seperti itu dapat diketahui dalam kalam adalah melihat karina. Melihat karina. Contoh dikit ya. Misalnya ini. Rumahmu itu istana. Istana itu kan syarif. Sifat syarif mulia. Tapi sebenarnya bukan istana maksudnya. Dia gubuk ke istana. Nah, itu namanya kan merendahkan orang. Atau kebalikan. Rumah dia istana. Katakannya gubuk. Sehingga ke gubuk saya. Kata gubuk di sana orang memahami bangunan yang terbuat dari kayu, atapnya lalang. Sebenarnya rumah megah. Nah, itu namanya menganggap suatu yang berlawanan, ya. Yang mulia dan enggak rendah, yang mulia. Itu pada sabar. Lalu sampai kepada maksud pembagian tasbih diperhatikan dari segi pada sabar. Yang pertama tasbih tamsil. Tasbih tamsil yaitu makana wa usabhi fihi wasfan muntazi'an min muta'adadin hisyan kana awal hisi, yaitu wajah sabah yang terdiri dari sifat yang terurai dari berbilang-bilang, baik itu yang hisi, yang nyata, atau yang akli, yang tidak nyata. Nah, ini agak susah memahami. Begini, wajah sabah itu biasanya kan satu potong kata. Fil hidayah, fil kalami, fil islah. Nah, itu satu kata. Sekarang yang tamsil itu wajah sabah itu terbuat dari beberapa kalam. Sebuah kalam lah, atau sebuah kalam dan sebuah kalam. Padahal bisa diperingkas. Tapi orang ingin memanjangkan bicara, lebih enak didengar. Maka dibikin suatu kalam atau jumlah. Contohnya begini ya. Kata saya begini. Man mar'u illa kasyihabi. Ini ada tasbih. Al mar'u kasyihabi. Tapi dalam bentuk mal mar'u illa kasyihabi. Tiadalah pantas manusia itu kecuali sama dengan sihab. Sihab itu bulan. Sihab itu bulan. Kenapa seperti itu dikatakan? Nah, ini ceritanya. Wajah sabanya ini berjumlahnya. Iz yabdu hilalan. Ketika bulan muncul itu hilang tanggal 1. Yang hanya beberapa menit di atas ufuk. Fayasiru badaran. Nah, ini ceritanya. Lalu kelamaan menjadi badar, menjadi bulan purnama. Setelah umurnya 14 hari atau 15 hari atau 15 hari. Lalu semua yang kusuk hari demi hari dia berkurang. Ya. Hatta yudikal haqqa. Setelah bulan habis 29 hari, 30 hari, maka bulan itu habis. Maka dapatilah hilal. Dari nihayat kita itu menyatakan sifat bulan itu umurnya sebentar, cuma 30 hari. Boleh dikatakan suratul hana'i. Suratul hana'i cepat sekali yang lenyap. Sebenarnya al-mar'u kasyihabi suratul hana'i. Itu sebenarnya ringkasnya begitu. Manusia itu taubatnya seperti bulan. Kenapa begitu? Suratul hana', cepat habis masa umurnya dibandingkan usia dunia, usia akhirat itu tidak terbatas. Maka manusia cocoklah dikatakan dengan bulan. Ini tadi ceritanya. Manusia itu ketika lahir, bayi, jadi dewasa, orang tua, mati lagi. Kan sebentar itu.
walaupun umurnya 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun, itu sebentar. Ini namanya tasbih tamsil. Tasbih yang wajah sabahnya terdiri dari rangkaian-rangkaian kalimat atau jumlah sehingga merupakan satu jumlah cerita. Padahal bisa diperingkas. Surah Al-Fana sangat cepat sekali usianya. Tamsil. Yang nomor 2, ghair tamsil. Ghair tamsil. Lawannya tadi, kalau tadi wajah sabah terdiri pada beberapa rangkaian kalimat, sekarang hanya satu kalimat. Ad-dunya bahrun amir. Ya, dunia itu seperti laut yang dalam. Ya, apa? Kasratul igraq, banyak bahaya sekali. Atau as-samsu ad-dinu kasamsi. Agama itu bagian matahari. Fil gaya, memberikan cahaya. Cuma satu, fil gaya. Ya, himmatuhu kan nujum rifatan. Cita-citanya seperti bintang tinggi, kan? Rifatan. Itu namanya tasbih wal tamsil. Artinya begini, setiap tasbih yang wajah sabahnya hanya sepatah kata, itulah dikatakan tasbih wal tamsil. Jadi dua kan, tasbih tamsil wajah sabahnya merupakan satu cipta. Itu kesimpulan. Tasbih wal tamsil wajah sabahnya sepotong kata. Fil karami, fil jud, fil rifatan dan sebagainya. Fil islah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tasbihnya namanya tasbih mufassal. Tasbih mufassal. Tasbih mufassal itu apa maksudnya? Dalam jumlah tasbih itu disebutkan wajah sabahnya. Disebutkan wajah sabahnya. Ya, seperti tadi ya, ada wajah sabahnya. Yang berikutnya tasbih namanya tasbih mujmal. Mujmal. Lawan dari mufassal. Tasbih yang tidak disebutkan wajah sabahnya. Cukup musabbah, musabbah bih, adat. Ini tiga unsur. Tidak ada wajah sabahnya. Musabbah, musabbah bih, adat. Kalau yang mufassal, musabbah, musabbah bih, wajah sabah. Ya, sabah. Atau kalau perlu tambah adat sabah. Sebab dalam tasbih wajah sabah kadang-kadang disebutkan, kadang enggak. Diberi adat, kadang-kadang disebutkan enggak. Tapi kan udah paham. Tapi yang musabbah mereka tetap ada. Nah, itu yang keempat ya. Jadi tasbih tamsil, wal tamsil, mufassal, mujmal. Yang kelima, nama tasbih adalah gharibun muttazil. Qaribun muttazil ya. Saya ulangi. Qaribun muttazil. Qaribun dekat artinya. Muttazil mudah maksudnya. Kalau orang menyebutkan musabbah, musabbi, kita bisa menerka, oh itu ada sabahnya. Tidak berpikir panjang-panjang. Kenapa? Oh, ilmu itu seperti seperti nur, cahaya. Cepat diambil. Oh, kena memberikan petunjuk. Tidak perlu panjang-panjang berpikir. Kenapa si anu itu dinamakan dengan laut? Fulanun kal bahri. Si fulan itu seperti laut. Bayangkan laut. Oh, kena si fulan itu pemurah orangnya. Jod pemurah. Cepat sekali menangkap. Qaribun muttazil. Badi ra'i namanya itu. Apa yang cepat ditangkap oleh kepala. Tidak pikir panjang-panjang. Badi ra'i. Cepat ditangkap oleh kepala. Oleh pikir. Itu yang kelima. Yang terakhir, yang dari wajah sabah tadi, namanya ba'idun gharibun. Ba'idun gharib. Wajah sabahnya jauh, gharib asing. Maksudnya
mencari wajah sabah atau tasbih tidak bisa serta-merta bisa diterka. Berpikir dulu, kenapa begitu ya? Susah bacanya, susah memikirkannya, apa wajah sabahnya? Kalau begitu ada namanya Bang Indon ribut. Berbeda dengan Qaribun Mu'tazil. Yang jauh lagi susah dipikir. Contohnya dalam kitab katakan As-Syamsu kal mir'ati fi kahfil asali. Itu contoh dalam kitab. Barangkali kalau orang Indonesia bisa aja mendekat, tapi orang Arab susah. Matahari itu seperti cermin berada di tangan yang menggigil. Kalau kita menjawab barangkali karena matahari itu dipandang tidak nampak garisnya, tidak nampak garisnya, maksudnya tidak nampak seperti bulan, beda nampak bulan garis tepinya, maksudnya tidak. Dikatakan seperti cermin di tangan mengelitik, tangan yang menggigil. Kalau Anda bercermin lalu tangan Anda goyang-goyang, kan tidak bisa melihat wajahnya. Mulutnya tambah panjang, matanya tambah apa itu macam-macam. Mukanya tambah panjang ke atas. Kenapa? Cerminnya goyang-goyang, tidak pasti. Begitulah contohnya dalam tasbih yang katakan ba'idun gharibun. Belum tentu itu waktunya pada sabahnya. Barangkali yang lebih tepat itu yang membuat tasbih. Orang hanya menerka. Terkap itu benar ya. Kesimpulan tasbih itu dipandang wajahnya. Dari wajah ada 6 macam. Tasbih tamsil, tasbih bertamsil, tasbih berfasal, tasbih mujmal, tasbih qaribun mu'tazil, tasbih ba'idun gharibun. Mudah menghafalnya, hanya 6. Ini nama tasbih dilihat dari segi wajahnya. Yang tamsil, wajah sabahnya bentuk cipta. Yang bertamsil, wajah sabahnya cuma 1 atau 2 kata-kata. Tasbih mujmal tidak disebutkan wajah sabahnya. Tasbih mufassal disebutkan wajah sabahnya. Yang qaribun mu'tazil mudah mencerna wajah sabahnya. Lalu ba'id gharib untuk mencerna wajah sabah sangat susah. Karena berpikir panjang dulu baru ketemu wajah sabahnya. Itu pun belum benar. Karena yang memikir orang, kita yang memikirkan. Itu aja. Kemudian selesailah kita membahas perkara tasbih ditinjau dari segi wajah sabahnya. Karena dulu apa wajah sabah baru dibagi menjadi 6 macam. Ya, jadi yang punya buku ya boleh dibaca halaman 260 sampai 262. Nanti akan kita sambung pula tasbih menurut adatnya. Nah, tertutup. Saya mengucapkan bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.